Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana tapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Injil pun Quran, Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yaumul jum'ah. Sepakat ulama. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam, tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, kalau kita kaji lagi tentang Yang Weldo ini, sobat, banyak beberapa statement dia yang keterkaitan dengan agama Islam beliau singgung. Dan ini ada beberapa hal yang perlu kita luruskan, sobat, karena ada beberapa statement termasuk video yang akan kita analisa ini. Nah, di sini ada keterkaitan dengan umat Islam, yaitu beliau menyamaratakan antara Al-Quran dengan buku komik. Nah, bagaimana videonya, sobat? Ayo sama-sama kita saksikan. Maka dirimu adalah kitab suci yang harus kamu pelajari dengan baik. Orang Jawa nyebutnya kising jenenge kitab tulis tanpa papan. Kalau Islam dalam ajaran Muhammad dikatakan Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana tapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran, Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Tuhan disuruh membaca diri kita, berarti diri kita juga bacaan. Berarti diri kita juga Quran. Bahkan Quran yang sebenarnya adalah diri kita. Diri kita inilah yang disebut dengan Quran yang berjalan, Quran yang hidup, firman yang hidup. Maka mempelajari diri kita itu lebih baik dari mempelajari kitab suci apapun. Karena Quran sendiri menganjurkan, Iqra bismi rabbika. Bahkan Tuhan mengatakan juga, jika kamu ingin mengenal aku, kenalilah dirimu. Maka mengenal diri sendiri lebih penting daripada mengenal Tuhan. Karena jalan untuk mengenal Tuhan yaitu dengan cara mengenal diri sendiri. Itu sudah merupakan formulasi. Baik, sobat, dari apa yang disampaikan oleh Yang Weldo ini bisa kita analisa beberapa hal yang dia sampaikan. Yang pertama, bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan kitab sucinya Quran, dan Quran yang dia artikan di sini memang bacaan dan tidak ada bedanya dengan Injil, Zabur, dan juga dengan buku komik. Dan itu cuma bacaan, dia bilang. Nah, di sini dia kutip Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di mana di sini yang bersangkutan memberikan suatu pemahaman bahwa bacalah, dan dikaitkan dengan pembacaan terhadap diri. Jadi pribadi kita, manusia. Jadi apabila kita telah membaca diri kita, jadi kita tidak perlu lagi mempelajari kitab suci. Termasuk berarti di sini dia menyampaikan bahwasanya kita nggak perlu lagi mempelajari kitab suci Al-Quran bagi orang Islam gitu. Dan itu kira-kira, sobat, dari kutipan penyampaian yang disampaikan oleh Yang Weldo ini, poin yang tadi yang kita sampaikan. Jadi pada intinya apabila kita telah mempelajari diri kita pribadi, jadi kita nggak perlu lagi untuk mempelajari kitab suci yang diturunkan oleh Nabi, terutama dari sisi Islam. Nggak perlu lagi mempelajari kitab suci Al-Quran. Jadi itu kesimpulannya. Nah, bagaimana, sobat, hal yang disampaikan oleh Yang Weldo ini? Apakah memang demikian adanya? Ayo
kita coba dengar penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat tentang hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Ayo kita simak penyampaian beliau, sobat. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran, saat dia mulai turun, maka dia akan memberikan keistimewaan pada semua yang terkait dengan turunnya. Saya mau beri contoh, saudara. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Saat malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah untuk menurunkan Al-Quran, maka berubah statusnya, naik menjadi Sayyidul Malaikah, Ruhul Amin. Rasulun fis sama, lahu sahibun rasulun fil ard, fid dunya. Rasul di langit, malaikat punya sahabat, punya kawan, Rasul di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam sahabatnya Malakul Maut. Malakul Maut. Semua punya teman, punya teman, punya teman. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, semua tak berlaku. Diangkat satu malaikat menjadi tuan dari semua malaikat, Sayyidul Malaikat. Jibril mendapatkan risalah wahyu, menurunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berubah status jadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di satu bulan, namanya Ramadan, maka Ramadan kemudian berubah status jadi Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur, tuan dari segala bulan, mulia. Siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat. Hanya di Ramadan, siang malamnya ada ampunan, ada rahmat, ada semua kemuliaan atas berkat Al-Quran. Al-Quran turun di satu malam di Ramadan, maka malamnya berubah menjadi Lailah Mubarakah. Dalamnya ada pahala. Kalau kita beribadah, dapatlah kita sama dengan lebih dari 1000 bulan. Bahkan turun satu surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah sampaikan sungguh di malam itu ada yang istimewa, beza dengan malam yang lain. Apa yang istimewa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapapun yang beramal di malam itu, bertepatan dengan malam itu, maka semua pahalanya dilipatkan lebih daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita convert itu 1000 bulan, sekarang minimal misalnya 85 tahun. Tapi malam Al-Qadar, Anda baca satu huruf, maka seakan-akan baca Al-Quran 85 tahun tanpa henti. Ada yang bisa 85 tahun tanpa henti baca Al-Quran? Sehari saja mungkin tak bisa, penat gitu. Satu huruf saja bertepatan dengan malam Al-Qadar. Nun. Cukuplah. 85 tahun. Turun di malam itu berkah. Al-Quran turun pada Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaumul Jum'ah. Sepakatlah. Maka Jum'ah berubah status jadi Sayyidul Ayyam, tuan daripada setiap hari. Al-Quran turun di Makkah, Nabi hijrah ke Madinah, ke Yathrib, turun di Makkah, maka Makkah terberkahi. Semua yang tak ada itu ada di Makkah. Makkah tandus biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan Quran surah 14 ayat 37. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, aku ni nak tinggalkan anakku Ismail dengan ibunya di tanah tandus yang tanaman pun tak tumbuh, tanaman tak tumbuh, tapi semua jenis buah, ragam buah ada di situ. Al-Quran turun berkah. Nabi hijrah ke Yathrib. Yathrib asalnya Yathrib, mulanya Yathrib. Yathrib itu keturunan anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Menetap di situ, daerahnya disebut dengan namanya. Mulanya kotor, tertinggal, ekonominya jauh sekali. Datang Nabi, turun Al-Quran, berubah jadi peradaban. 3 tahun selesai krisis ekonomi, selesai. Tumbuh dia, bangkit dia, sampai punya cahaya. Dari Yathrib desa berubah menjadi kota. Kota dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah. Penuh dengan cahaya kebaikan, Munawwarah. Sampai sekarang kota itu bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Di setiap Al-Quran turun ke setiap tempat atau ke setiap jiwa siapapun, pasti dia akan memberikan sinar pada orang-orang di sekitarnya. Al-Quran diberikan oleh Allah, pasti akan memberikan kemuliaan pada setiap orang yang mendapatinya. Tapi kalau Anda ingin tambahkan kemuliaan itu, maka jangan berhenti di situ. Jangan cukupkan sekedar baca. Jangan cukupkan sekedar dihafaz saja. Karena itu bukan fungsi utamanya. Kita nih belajar membaca untuk tahu isi informasi. Anda belajar bahasa Inggris supaya bisa belajar nih news sekarang apa saja yang bisa kita baca, kita bisa pahami. Belajar bahasa Jepun supaya kita paham informasi ditulis dalam bahasa Jepun, kita amalkan, kita pahami, berinteraksi. Maka demikian Al-Quran diturunkan itu, kita baca bukan sekadar harus dibaca, walaupun bacaan itu ada pahalanya, tapi supaya mengerti isi Al-Quran dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Nah sekarang kita lihat kuncinya, ini rahasia terbesarnya, dan di sini kita akan mulai lebih serius dalam kuliah kita ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan. Ada yang lain. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, melalui malaikat yang paling mulia, kepada Rasul yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, dan dalam keadaan yang sangat mulia, untuk memberikan sebuah misi yang paling mulia bagi seluruh manusia. Masya Allah sobat, dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Hadi Hidayat tadi, di sini kelihatan bahwasannya memang Al-Quran itu diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan pada saat turunnya bertahap itu sobat, itu memberikan sesuatu yang paling mulia pada saat diturunkan itu, baik itu kepada malaikat Jibril, baik itu kepada tempat diturunkannya, maupun kepada bulan diturunkannya. Jadi itu memberikan suatu hal yang istimewa. Nah, kalau kita lihat di sini sobat, bagaimana bisa seorang Hyang Weldo menganggap Quran itu mengartikannya dengan bacaan yang pada hakikatnya tadi disamakan ya dengan bacaan biasa seperti bacaan komik gitu. Dan di sini sungguh pemahaman yang cukup dangkal bagaimana dia memahami tentang Al-Quran. Sementara Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Dan di sini tentu memberikan arti yang sangat dalam bagi seorang muslim. Jadi Quran itu bukan hanya dibaca, justru harus diamalkan, justru juga harus dijalankan sebagaimana pedoman hidup seorang muslim. Jadi kesimpulannya di sini sobat, saya juga merasa aneh bagaimana seorang Hyang Weldo bisa-bisanya mengartikan Al-Quran dengan cara dangkal seperti itu. Dan ini tentu hal yang bisa menyesatkan bagi terutama umat Islam gitu. Bagaimana dengan gampangnya dia menyatakan bahwasanya bacalah, dan lebih baik membaca diri kita pribadi untuk pengenalan diri kita. Dan pada hakikatnya kita nggak butuh lagi kepada yang namanya kitab suci. Tentu yang dia sampaikan ini sobat, sesuatu yang tidak relevan dan tidak pada tempatnya gitu. Dan kita berharap jangan sampailah hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya, apalagi membicarakan tentang suatu agama yang memang dia bukan berlatar belakang pendidikan agama yang mumpuni, sehingga muncul statement-statement yang akhirnya ini diviralkan di media sosial yang pada akhirnya bisa didengar dan bisa mempengaruhi khalayak ramai di media sosial atau di media publik. Dan mudah-mudahan kita dengan adanya statement-statement yang seperti ini bisa mempertebal keimanan kita, dan balik lagi kita kepada ulama-ulama kita yang telah memberikan ceramah yang sebaik-baiknya agar kita tetap teguh dengan agama yang kita anut. Dan baik sobat, demikian analisa saya terhadap apa yang diucapkan oleh Hyang Weldo ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.